Sobat rekan pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya akan menyampaikan kisah mistis bayangan pulang. Nah, kisah mistis ini dari narasumber kita, Riko. Dia berasal dari desa di pedalaman Kalimantan yang masih kental dengan budaya, tradisi, dan tentu terkait dengan mistis di sana juga masih kental. Riko sudah bekerja di Pulau Jawa. Nah, di tradisi desanya ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk ayah Riko sendiri, walaupun dia seorang anak kepala kampung, anak kepala desa. Nah, jadi dia sering berkomunikasi dengan ibunya, menanyakan kabarnya gimana di Jawa. Riko menyatakan baik, sehat-sehat saja. Nah, satu ketika Riko ditelepon oleh ibunya, "Pulanglah, nak, tengoki ayahmu, dia sedang sakit." Nah, Riko merasa, dia harus pulang gitu ya. Namun di situ pantangan di desa itu tidak boleh pulang pada Rabu malam. Ya, itu pantangan yang sangat keras. Nah, Riko coba melihat jadwal penerbangan, adanya penerbangan hari Selasa malam. Ya, dihitung-hitung kalau sampai di bandara di Kalimantan jelang tengah malam, maka akan sewa travel ke desanya bisa sampai kira-kira Rabu sore, masih aman. Berangkatlah Riko ke Kalimantan untuk nengok bapaknya yang sedang sakit ya. Jadi dia ngambil cuti, kemudian berangkat dengan penerbangan Selasa malam. Nah, padahal pantangan di desanya, pantang untuk masuk desa hari Rabu malam. Berangkatlah dia, sampailah di bandara di Kalimantan jelang tengah malam. Kemudian dia dapat travel ya. Hanya dia sendiri yang di travel itu, mobil travel, mobil van ya, jenis kijang gitu. Dan sebenarnya sopirnya juga memberanikan diri karena Riko memberikan uang lebih. Berangkatlah mereka. Dalam perjalanan mereka melintasi hutan. Di hutan itu terlihat ada sosok bapak-bapak mengarah ke mereka. Sosok bapak-bapak berpakaian lusuh, pakai topi caping seperti orang yang habis pulang dari ladang. Nah, pas mereka papasan, Riko waktu itu tidak melihat langsung, namun dia melihat dari ujung matanya. Dia lirik, ada sosok gitu kan. Lalu dia melihat ke belakang.
Pas sosok itu sudah dilalui, dia langsung ditegur sama sopirnya. Walaupun sebenarnya sopirnya ini sepanjang perjalanan diam gitu ya. Diam, tidak mau banyak bicara karena dia tahu melewati hutan itu nggak boleh banyak ngomong, takut salah ngomong. Langsung bapak sopirnya itu bilang, Mas, Pak, tolong jangan lihat melongo ke belakang. Bapak lihat yang tadi. Pak, tolong jangan dilihat ke belakang. Tatap lurus, fokus ke depan. Takutnya nanti yang kita lihat itu bukan manusia dan dia ikut bersama dengan kita. Kata bapak-bapak itu. Oh, maaf Pak, belum tahu. Oh iya. Nah, perjalanan menyusuri hutan, masih tengah malam jelang pagi, ban bocor. Ya segeralah diganti oleh supir itu dengan ban cadangan. Riko nanya lagi itu yang tadi, udah jangan dibahas. Intinya kalau yang seperti itu kita jangan perhatikan, pandang lurus saja ke depan. Naiklah mereka. Nah, kemudian supir itu juga mengingatkan, Pak, kalau nanti kita sampai sana jelang maghrib, saya nggak bisa mengantar ke dalam, saya langsung balik. Karena sudah tahu mitosnya bahwa desanya Riko itu tidak boleh ada yang masuk desa itu lewat maghrib, pada malam hari Rabu malam. Masuklah mereka, terus melintas jalan terus. Nah, jelang masuk desa Riko itu, tempat Riko itu, sudah jelang maghrib. Bapak-bapak itu hanya mengantar sampai pintu gerbang, bilang, maaf saya nggak bisa lanjut karena ini sudah mau malam, bahaya sekali. Nah, masuklah Riko ke desanya dengan berjalan kaki, ya nggak jauh, 15 menit, sampailah dia di rumahnya. Ibunya langsung menunggu dia di depan rumah. Sementara orang-orang desa hanya melihat dari jendela. Segera masuk nak, segera masuk. Langsung tutup pintu. Nah, Riko belum paham. Sudah ibu bilang, kalau bisa ya jangan Rabu malam. Ya, karena itu sudah masuk maghrib, masuk desa itu. Nah, tengah malamnya, Riko mendengar suara tok dari pintu dan dia melihat dari arah gorden itu sosok berpakaian pakai baju biru, bawa tas ransel. Seperti dia inget nih sosok ini. Apa ya? Siapa ya? Kayak kenal gitu. Tapi ibunya langsung mencegah, jangan dibuka pintu itu, jangan dibuka pintu itu. Tidak mungkin ini Rabu malam, nggak mungkin ada orang desa. Ini pasti bukan manusia. Dicegahlah sama ibunya. Ya kan? Nah, mereka akhirnya melihat. Ternyata saat sosok itu membalik badan, itu Riko. Sesosok yang menyerupai Riko. Ya kan? Akhirnya ibunya bilang, tunduk kamu, jangan lihat. Ya. Kemudian tidur lagi dah Riko. Ya. Besok malamnya ada lagi tok. Sosok itu lagi. Ibunya langsung bilang, Riko masuk. Ibunya langsung baca mantra-mantra. Lalu makhluk itu pergi. Besoknya lagi, datang lagi makhluk itu. Kebetulan bapaknya sudah mulai pulih. Bapaknya melihat keluar, dia mengacungkan mandaunya. Siapa kamu? Pergi kamu. Pak,
saya mau pulang. Dia menirukan suara Riko bisa. Kaget ya. Sudah pak, kata ibunya. Langsung mereka masuk kamar. Demikian juga pada besoknya lagi. Lebih parah lagi. Saat mereka di kamar, makhluk itu masuk rupanya ke rumah itu. Ke dapur, kemana. Ya, mereka bertiga, Riko, bapaknya, ibunya mengunci diri di kamar. Ya. Nah, hari keempat, ya, Riko mulai sakit. Kalau bapak ibunya selalu menemani dia pas keluar rumah. Nah, kemudian Riko melihat kok di hari pagi tuh ibunya tuh membakar ada ada daun kering, ada bajunya Riko dan sebagainya. Kok ada yang dibakar gitu? Kok ada barang-barang saya? Itu supaya dia tidak mengetahui kamu di sini. Ya. Namun terus-terusan berhari-hari seperti itu. Riko makin lemas. Kemudian tapi kan sementara bapaknya menemani terus, ibunya juga menemani. Cuman kan Riko izinnya sudah banyak ya. Sudah melampaui dari cutinya, akhirnya dia pulang kembali ke Jawa bekerja. Di Pulau Jawa, rupanya makhluk itu tetap mengikuti. Jadi dia menyerupai Riko. Karena temannya bilang, tadi aku lihat kamu ada di lorong yang mau ke toilet. Aku di sini kok dari tadi, kata Riko. Demikian juga kalau Riko makan siang, kamu tadi ada di ruangan itu. Enggak, aku gak pernah lewat situ. Nah, makhluk itu pun mengikuti dengan menyerupai Riko di kantor. Ibunya pun nelfon dari Kalimantan. Riko, kamu di Jawa kan? Iya. Karena rupanya sosok itu pun ada di Kalimantan gitu. Jadi orang-orang Kalimantan menganggap ini Riko gitu. Karena sosok itu menyerupai tubuhnya Riko dan bisa menyerupai Riko dan suaranya juga mirip sekali dengan Riko. Lalu Riko resign dari tempat kerjanya karena tekanan-tekanan gaib itu. Sebelumnya dia tes psikologi ke psikiater, psikolog dan dinyatakan ada gangguan jiwa ringan. Ya, dalam pengenalan diri. Ya, Riko berusaha berobat di Jakarta, kemudian resign, dia pulang Kalimantan sambil dia berobat di psikiater juga. Bapaknya kepala desa itu akhirnya memanggil orang tetua kampung melakukan ritual pengusiran. Namun makhluk itu tetap mengganggu. Jadi tetua kampung yang sakti akhirnya mengatakan, kalau orang bertanya, kamu datang hari apa? Kamu selalu sebut, kamu datang di luar hari Rabu. Kamu bisa datang, saya datang hari Senin, saya datang hari Minggu gitu. Jangan pernah sebut kamu datang Rabu malam. Karena yang datang Rabu malam itu hanya makhluk itu. Itu apa sih sebenarnya, kata Riko? Itu disebutnya bayangan pulang. Jadi kamu pasti ketemu sesuatu ya di tengah hutan, di perjalanan ke sini. Ya, saya waktu itu ketemu bapak-bapak pakai topi caping, lusuh, seperti pulang dari ladang. Nah itu bukan manusia. Ya itu berarti hantu hutan lah yang ditemui. Dan itu selalu mengikuti Riko. Dan ini kisah nyata yang kabarnya sampai beberapa saat yang lalu masih mengikuti Riko di Kalimantan. Sekalipun dia sudah resign, sekalipun dia sudah di kampung, dia bantu bapak ibunya berladang, makhluk itu kalau malam-malam masih suka mengganggu. Ya. Di depan rumahnya gitu ya. Kadang menampakkan diri ke tetangga-tetangganya gitu ya. Jadi orang suka bingung, jadi mana Riko yang asli, mana yang disebut bayangan pulang itu. Demikian dari saya.
Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan tombol lonceng, komentar, dan share. Terima kasih.